Selamat pagi Pak Agus dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4, yaitu ada Yohanes Reinhardt, Nanda Fatmawati, Felina Helida, Patricia, Ketua kelompok kami Santo Samuel, dan saya sendiri Francisca Gina, akan mempresentasikan tentang proyek pemodelan analisis deret waktu yang membahas tentang prediksi harga IHSG. Selamat mendengarkan. Pertama, akan dimulai dengan pendahuluan. Proyek pemodelan ini berlatar belakang mengenai IHSG. Apa itu IHSG? IHSG adalah indeks harga saham gabungan, yaitu salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI dan juga merupakan salah satu acuan utama dalam mengambil keputusan bagi para investor saham dan reksadana, di mana mereka dapat mengetahui kapan akan membeli atau menjual instrumen efek di pasar saham. Fungsi IHSG itu sendiri sebagai penanda pergerakan pasar. Jika tren IHSG meningkat, maka harga saham di BI akan mengalami peningkatan juga. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, dari latar belakang didapatkan rumusan masalah seperti berikut. Pertama, bagaimana perubahan IHSG selama tahun 2014 sampai tahun 2019? Kedua, bagaimana cara memanfaatkan data time series IHSG untuk memperoleh model yang dapat digunakan untuk memprediksi grafik IHSG di masa depan, di mana time series itu sendiri adalah sekumpulan data pengamatan yang diperoleh dari perhitungan dari waktu ke waktu. Ketiga, bagaimana cara memilih model terbaik untuk meramalkan IHSG? Dari rumusan masalah tersebut, diperoleh tujuan dari proyek ini, yaitu mengetahui perubahan IHSG selama tahun 2014 sampai tahun 2019, memahami proses mencapai model prediksi menggunakan data time series IHSG, yang terakhir, mengetahui kriteria yang dapat digunakan untuk memilih model terbaik. Penjelasan data. Berikut adalah gambar grafik mingguan indeks harga saham gabungan atau IHSG di Indonesia pada tahun 2014 hingga 2019. Grafik tersebut memiliki tren yang meningkat, namun tidak begitu terlihat mengandung unsur musiman, sehingga perlu dilakukan dekomposisi pada grafik tersebut. Hasil dari dekomposisi tersebut menunjukkan bahwa grafik memiliki tren yang meningkat secara keseluruhan dan tampak pula terdapat pola musiman. Dikarenakan grafik berasal dari data mingguan, di mana 1 tahun sama dengan 52 minggu, sehingga pola musiman terjadi di setiap 52 minggu. Model yang akan digunakan adalah model seasonal ARIMA. Model seasonal ARIMA atau SARIMA multiplikatif merupakan model data deret waktu yang digunakan untuk memodelkan deret waktu yang bersifat siklis atau musiman. Data deret waktu musiman yang baik untuk dimodelkan adalah data yang stasioner, tetapi pada kenyataannya banyak data yang tidak stasioner, sehingga perlu dilakukan proses differencing. Didapatkan model ARMA 0,1 kali 0,1 S atau seasonalnya MA1 yang merupakan model deret waktu musiman stasioner. Model seasonal ARIMA dengan orde PDQ kecil dan orde musiman PDQ kapital dapat ditulis menjadi ARIMA PDQ kecil kali PDQ kapital S. Selanjutnya akan dibahas metodologi yang digunakan dalam eksperimen ini. Pemodelan ARIMA manual akan memiliki 4 tahap. Yang pertama merupakan menstasionerkan data. Proses menstasionerkan data dilakukan dengan uji augmented Dickey Fuller. Alfa yang digunakan adalah 5%. Kemudian uji ini memiliki hipotesis nul, data belum stasioner, dan alternatifnya data sudah stasioner. Data akan distasionerkan saat hipotesis nol yang diterima. Selanjutnya, pencarian orde untuk model ARIMA lewat peninjauan ACF dan PACF dari data stasioner dan data musiman. Setelah menemukan orde yang diasumsikan tepat, akan dilakukan fitting dengan metode conditional least squares pada program R. Terakhir adalah analisis residu model ARIMA atau uji kelayakan model. Analisis residu dilakukan dengan 2 cara.
visualisasi, dan uji statistik. Visualisasi residu yang digunakan adalah plot, ACF, dan histogram dari residu. Sedangkan uji statistik yang digunakan merupakan uji Lungbox dengan hipotesis nol, residu tidak berkorelasi, dan alternatifnya residu berkorelasi. Model dianggap baik saat residu dan plot dan ACF terlihat tidak signifikan. Kemudian histogramnya menyerupai distribusi normal. Lalu, hipotesis yang diterima pada uji Lungbox sebaiknya hipotesis nolnya. Pemodelan auto-ARIMA melibatkan langkah yang lebih sedikit daripada ARIMA manual. Pertama, hanya perlu fitting menggunakan perintah auto-ARIMA pada program R. Kemudian hasil yang diberikan adalah model ARIMA yang dianggap terbaik oleh R. Sama seperti ARIMA manual, model kemudian akan dianalisis residunya dengan visualisasi dan uji Lungbox. Setelah model lulus uji kelayakan, peramalan akan berlangsung. Pada akhirnya akan diperoleh dua jenis ramalan. Yang pertama dari ARIMA manual dan satunya lagi dari auto-ARIMA. Hasil dari ramalan ini akan diuji berdasarkan galat terhadap nilai aktualnya. Nilai galat yang digunakan adalah sum of squared error yang merupakan jumlah nilai kuadrat dari galat. Kemudian ada mean absolute error yang artinya rata-rata dari galat absolut. Terakhir ada root mean squared error. Ini adalah rata-rata dari galat yang dikuadratkan. Semakin kecil tiga nilai tersebut, maka semakin baik model. Selanjutnya, pada bagian pembahasan, pertama akan dibahas pencarian model untuk data deret waktu IHSG dengan metode ARIMA manual. Pertama, dengan uji augmented decay failure dengan nilai alpha 5%, peroleh bahwa data belum stasioner. Dan setelah dilakukan differencing satu kali, menggunakan uji yang sama, diperoleh data deret waktu prastasioner. Selanjutnya akan dicari spesifikasi dari model data deret waktu yang sudah stasioner dan data deret waktu musiman dengan menggunakan plot ACF dan PACF. Dari plot ACF dan PACF didapat untuk data deret waktu adalah model ARIMA 1,1,0 dan untuk data musiman adalah model ARIMA 1,1,0. Sehingga model akhir yang diperoleh adalah ARIMA 1,1,0 multiplikatif 1,1,0 dengan frekuensi 52. Selanjutnya dilakukan diagnosa model. Walaupun pada plot histogram dan ACF residu masih ada nilai yang signifikan, setelah diuji dengan uji Box-Lyoung dengan mengambil alpha 5%, menyimpulkan bahwa residu tidak berkorelasi, sehingga model ARIMA yang didapat layak digunakan. Berikut adalah hasil ramalan dari tahun 2020 sampai tahun 2021 dari data deret waktu IHSG dengan menggunakan model ARIMA manual. Selanjutnya, metode auto-ARIMA dilakukan untuk mencari model deret waktu yang sesuai. Melalui fungsi auto-ARIMA dari bahasa pemrograman R, didapat model ARIMA 0,1,1 multiplikatif 1,1,0 dengan frekuensi 52. Selanjutnya dilakukan diagnosa model dari model auto-ARIMA. Walaupun pada plot histogram dan ACF residu masih ada nilai yang signifikan, setelah diuji dengan uji Box-Lyoung diambil nilai alpha 5%, menyimpulkan bahwa residu tidak berkorelasi, sehingga model ARIMA yang didapat layak digunakan. Berikut hasil ramalan 1 tahun dari tahun 2020 sampai 2021 yang diperoleh dari model auto-ARIMA. Dan berikut adalah grafik perbandingan dari peramalan 1 tahun dari tahun 2020 sampai 2021 oleh auto-ARIMA yang digambarkan oleh garis biru dan ARIMA manual yang digambarkan oleh garis merah. Dilihat pada awal periode, perbedaan peramalan nyaris tidak terlihat, dan perbedaan baru terlihat pada pertengahan hingga akhir periode. Tetapi secara keseluruhan, hasil peramalan tidak jauh berbeda. Setelah memperoleh hasil ramalan, akan dicari galatnya. Nah, grafik di bawah ini merupakan hasil ramalan model ARIMA manual dengan nilai aktual IHSG-nya, dan yang ini adalah grafik model hasil ramalan model auto ARIMA dengan nilai aktual IHSG. Nah, secara visualisasi, hasil ramalan ARIMA manual dan auto ARIMA ini tidak berbeda jauh. Tapi, kedua hasil ramalan berbeda jauh dengan nilai aktual IHSG. Nah, perbedaan harga yang cukup jauh ini disebabkan oleh sentimen negatif seperti terjadinya pandemi COVID-19 yang menyebabkan hancurnya harga
pasar saham. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa nilai galatnya kemungkinan akan besar. Nah, kemudian ini adalah nilai galat yang diperoleh dengan metode sum of square, root mean square error, dan mean absolute error. Yang bisa kita lihat bahwa ketiga nilai galat auto ARIMA ini jelas lebih kecil dibandingkan dengan nilai galat ARIMA yang manual. Nah, dari hasil galat ini bisa kita simpulkan bahwa model auto ARIMA ini jelas lebih unggul daripada ARIMA manual. Selanjutnya adalah penutup. Yang pertama, kesimpulan dari hasil analisis penulis dalam memprediksi IHSG selama 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2014 sampai 2019 dengan menggunakan data time series, dan membandingkan dua model, yaitu model auto ARIMA dan model ARIMA manual, didapat beberapa kesimpulan. Yang pertama, selama 5 tahun terakhir, IHSG memiliki tren yang meningkat, sekaligus pola musiman yang terjadi setiap 1 tahun. Maka dari itu, pada waktu tersebut, harga saham-saham di Bursa Efek Indonesia mengalami peningkatan. Yang kedua, model prediksi IHSG dapat diperoleh melalui eksplorasi data, menstasionerkan data, fitting menjadi model ARIMA, dan uji kelayakan model. Yang ketiga, dalam menentukan model mana yang terbaik di antara dua model tersebut, yaitu model auto ARIMA dengan model ARIMA manual, dapat diseleksi menggunakan 3 kriteria, yaitu sum of square error atau SSE, mean absolute error atau MAE, dan root mean square error atau RMSE. Yang didapat model yang terbaik adalah model auto ARIMA. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan dari model auto ARIMA. Kelebihannya adalah auto ARIMA ini lebih sedikit menganalisis dibandingkan ARIMA manual, karena auto ARIMA pada program langsung diberitahu grafiknya ini stasioner apa tidak. Begitu juga dalam penentuan order langsung muncul di programnya. Sedangkan kalau di ARIMA manual, kita harus mengecek dulu ke stasionernya dengan uji ADF. Kalau belum stasioner, harus membutuhkan proses differencing. Begitu juga dengan order ARIMA manual, harus menganalisis dulu melalui plot ACF dan PACF, sehingga lebih banyak menganalisisnya dibanding auto ARIMA. Yang kedua, diberikan model yang terbaik menurut program R, sehingga margin kesalahan yang dapat dilakukan oleh penulis lebih sedikit. Kekurangannya adalah waktu eksekusi program auto ARIMA lebih banyak dibandingkan ARIMA manual, di mana auto ARIMA sekitar 87,5 detik, kalau ARIMA manual sekitar 7,9 detik. Yang kemudian sulit mencari alternatif model lain apabila residu dari model yang dihasilkan tidak sesuai harapan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih.